Selam teman-teman, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. Ben de çok iyiyim. Bugün Farida ile Daniel Peygamber'in hem türbesini hem de daha önce bulunduğu evi gezeceğiz inşallah sizlerle birlikte. Daha sonra Farida isterse medreseyi gezeceğiz. Osmanlı Devleti döneminde tarihi bir medrese. Hala ayakta duruyor. Artı içeride tarihi kıyafetler, tarihi halılar, aynı şekilde kilim, dokumacılık, avcılık ve 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan silahlar var aynı şekilde. Bunları tek tek Farida isterse inşallah birlikte gezeceğiz ve size 1900'lü 1800'lü yıllara ait eserleri göstermeye çalışacağız inşallah. Burada medrese, ini makam Daniel, Nabi Daniel Peygamber. Nabi Daniel. Hari ini kita berkunjung ke makamnya Nabi Daniel, teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang tidak tahu karena Nabi Daniel ini tidak termasuk di dalam 25 nabi yang harus kita ketahui gitu, teman-teman. Tapi dia adalah termasuk salah satu nabi Allah gitu ya, teman-teman. Jadi ikuti kita terus ya, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana makamnya Nabi Daniel dan sejarah Nabi Daniel. Let's go teman-teman. We jalan-jalan Nabi Daniel and then madrasah Ottoman Empire. Başka? Sudah. Tidak tahu. Ini madrasah Ottoman Empire. Ini juga Makam Nabi Daniel. Makam Nabi Daniel. Ini. Tamam. Let's go, Let's guys. go, guys. Allah. Flash. Place apa? Tutup, flash tutup. First kita akan Nabi Daniel, teman. First Nabi Daniel. Nanti we go to Madrasah Ottoman Empire. Evet. Kubat Paşa Mesleği. Ya. Jadi teman-teman, di sini untuk masuk ke dalam itu kita ada persyaratannya ya, teman-teman. Kita harus berpakaian sopan dan memakai hijab gitu. Jadi berpakaian yang tertutup ya, teman-teman. Jadi baru kita diperbolehkan masuk. Jadi kalau pakaian yang tidak berpakaian hijab, kita nanti di dalam akan dikasih hijab. Ayo. Sama people var. Kita cek ya. Daniel Peygamber asıl görev tebliğ yeri olan Kudüs'e geri döndü. Bu esnada Daniel Aleyhisselam tebliğ görev mahalline dahil olan Tarsus'ta meydana gelen kuraklık dolayısıyla yağmur duası ve gerekli nasihatte bulunmak üzere Tarsus'a gelmiştir. İşte bu sırada eceliyle yani Tarsus'ta vefat etmiştir. O günün Tarsus halkı uzun bir süre Bereket Peygamberi cesedini sanduka içerisinde sakladıktan sonra Halife Ömer döneminde Emir Musa Eş'arı tarafından bugün halen bulunduğu türbe kısmında kabri belli olmayacak şekilde defnedilmiştir. Kabri Tarsus'ta Makam-ı Daniel Nebi Camii'ndedir. Bu hususta Osmanlı salnamelerinin zamanında Tarsus'ta şehrin ortasında Daniel Aleyhisselam'ın markadı, saadetleri ve yanında cami şerif mevcut ve mamurdur şeklinde kaydı bulunmaktadır. Aleykümselam. Go to. Tamam. Nanti kita sama CCTV ya. It's okay. Jadi ini adalah makamnya Nabi Daniel, teman-teman. Rumah. Ini not rumah, rumah after. No, ini juga rumah. Oh, rumah. Evet. Rumah Nabi Daniel. Evet.
Jadi teman-teman, ini adalah rumah Nabi Daniel. Masya Allah. Kuburan. Ini adalah makamnya Nabi Daniel, teman-teman. Kuburan Nabi Daniel. Can you talk from here? Apa itu ya? Apa itu? Bisa bicara sekarang. Jadi Nabi Daniel itu adalah anak cucu dari Nabi Daud, teman-teman. Dan dia hidup sekitar tahun 620 sampai 538 sebelum Masehi, teman-teman. Jadi dia dari keturunan Bani Israel. Dan Nabi Daniel itu hidup di masa kerajaan Nebukadnezar yang menyembah dewa-dewa gitu, teman-teman. Sedangkan Nabi Daniel dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu bertentangan ya, teman-teman. Jadi suatu ketika Raja Nebukadnezar itu tahu bahwa Nabi Daniel menyebarkan ajaran Islam gitu, teman-teman. Jadi dia marah dan dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Daniel. Lalu setelah tertangkap, Nabi Daniel dimasukkan ke dalam sebuah gua yang berisi singa yang kelaparan. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daniel. Dan akhirnya singa lapar tersebut pun justru malah tunduk kepada Nabi Daniel, teman-teman. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daniel. Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Armia untuk menyelamatkan Nabi Daniel dari gua tersebut, teman-teman. Jadi yang menyelamatkan Nabi Daniel itu juga adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, teman-teman. Tapi dia juga tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dan mereka termasuk dari bagian para nabi, teman-teman. Singkat, lalu kemudian tidak diketahui, selanjutnya tidak diketahui ceritanya bagaimana. Aku sampai
Singkat cerita, suatu ketika makam Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari saat berjihad, teman-teman. Saat berjihad untuk melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Lalu penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad yang ada di dalam kuburan itu sudah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Namun meskipun kuburannya sudah sekitar 300 tahun yang lalu, jasadnya itu masih tetap utuh, teman-teman. Dan itu salah satu mukjizat yang Allah berikan karena dia adalah seorang nabi, ya teman-teman. Jadi waktu penemuan kuburan itu, teman-teman, masa itu adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, teman-teman. Dan Umar bin Khattab menyuruh Abu Musa al-Asy'ari itu untuk memakamkan kuburan Nabi Daniel yang satu orang pun tidak mengetahui gitu, teman-teman. Jadi jasadnya Nabi Daniel itu sempat dipercaya oleh penduduk Hurmuzan bahwa jasad Nabi Daniel bisa menurunkan rahmat hujan, ya teman-teman. Makanya Umar bin Khattab itu menyuruh untuk menguburkan Nabi Daniel di suatu tempat, dan di suatu tempat yang tidak seorang pun mengetahui. Bahkan itu menguburkannya di malam hari, teman-teman. Jadi seperti itulah kisahnya Nabi Daniel, teman-teman. Ayo kita pergi. Jadi Şimdi madrasah. Sampai di sini video kita, ya teman-teman. Ikuti terus video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di belakangnya makamnya Nabi Daniel, teman-teman. Kita beralih ke madrasah. Sekarang